Cara menyuburkan tanah kering. Menyuburkan tanah kering adalah proses yang memerlukan pendekatan menyeluruh, tidak hanya sekadar menambahkan pupuk. Tujuan utamanya adalah memperbaiki 3 aspek penting tanah: sifat fisik, struktur dan kemampuan menahan air, sifat kimia, ketersediaan nutrisi, dan sifat biologi, aktivitas mikroorganisme. Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang bisa Anda ikuti. 1. Kunci utama, membenamkan bahan organik. Bahan organik adalah solusi paling ampuh untuk tanah kering. Pemberiannya akan memperbaiki struktur tanah, membuatnya lebih gembur dan mudah diolah, serta meningkatkan kemampuannya untuk menahan air dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Jenis bahan organik, Anda bisa menggunakan kompos, pupuk kandang yang sudah matang, atau pupuk hijau, sisa tanaman, jerami. Cara aplikasi: sebarkan bahan organik secara merata ke permukaan tanah, lalu campurkan dengan tanah saat proses penggemburan, membajak atau mencangkul. Dosis: untuk hasil yang signifikan, dosis pemberian berkisar antara 5 hingga 10 ton per hektar, tergantung pada tingkat kesuburan awal tanah. Untuk skala kebun rumah, ini berarti Anda perlu menambahkan kompos atau pupuk kandang dalam jumlah yang cukup banyak dan rutin. 2. Teknik pengolahan tanah yang tepat. Cara mengolah tanah juga menentukan keberhasilan. Penggemburan, tanah kering seringkali padat dan keras. Gemburkan tanah dengan cara dicangkul atau dibajak. Lakukan pengolahan sebanyak 2-3 kali agar bongkahan tanah hancur menjadi butiran yang lebih halus dan gembur. Waktu pemberian bahan organik. Untuk hasil terbaik, berikan bahan organik, seperti kompos atau pupuk kandang, bersamaan dengan pengolahan tanah kedua. Beri jeda waktu sekitar 3-7 hari sebelum tanam agar terjadi keseimbangan reaksi dalam tanah dan tidak mengganggu pertumbuhan tanaman baru. Alternatif untuk lahan luas. Jika Anda memiliki lahan yang sangat luas, membuat lubang tanam yang besar dan hanya menggemburkan tanah di area lubang tersebut, lalu diisi dengan campuran kompos, adalah cara yang lebih efisien daripada menggemburkan seluruh lahan. 3. Menjaga kelembapan dan mencegah erosi. Setelah tanah subur, Anda perlu menjaganya. Pemberian mulsa. Tutupi permukaan tanah di sekitar tanaman dengan mulsa dari bahan organik seperti jerami, daun kering, atau serbuk gergaji. Mulsa berfungsi melindungi tanah dari sengatan matahari langsung, mengurangi penguapan air, menekan pertumbuhan gulma, dan secara perlahan akan terurai menambah unsur hara. Tanaman penutup tanah. Menanam tanaman penutup tanah, cover crop, sangat dianjurkan, terutama pada lahan miring. Tanaman ini melindungi permukaan tanah dari hujan dan erosi, serta akarnya membantu menggemburkan tanah. Jenis yang sangat baik adalah dari golongan leguminosa, kacang-kacangan, seperti centrosema, pueraria, atau semanggi, karena mampu menambatkan nitrogen dari udara dan menyuburkan tanah. 4. Mengatasi masalah tambahan, tanah masam. Tanah kering di Indonesia seringkali bersifat masam, pH rendah. Kondisi ini membuat unsur hara sulit diserap tanaman. Pengapuran: jika tanah Anda masam, Anda perlu menambahkan kapur pertanian, kalsit, atau dolomit. Pemberiannya sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pengolahan tanah dan pemberian bahan organik, dengan jeda waktu yang sama sebelum tanam. 5. Opsi pendukung, irigasi dan pupuk tambahan. Sumber air. Jika memungkinkan, akses ke sumber air, seperti melalui program jaringan irigasi air tanah, JIAT, yang memanfaatkan air tanah dalam, sangat membantu memastikan ketersediaan air sepanjang tahun. Pupuk organik cair. Sebagai pelengkap, Anda bisa menyemprotkan pupuk organik cair, POC, ke daun atau menyiramkannya ke tanah. POC dapat membantu menyediakan nutrisi mikro dan merangsang pertumbuhan tanaman. Dengan menerapkan kombinasi langkah-langkah di atas secara konsisten, tanah kering Anda akan berangsur-angsur menjadi lebih subur, gembur, dan produktif. Lanjut, tentu, mari kita lanjutkan ke tahap yang lebih teknis dan strategi jangka panjang. Setelah Anda menerapkan dasar-dasar di atas, berikut adalah langkah lanjutan untuk mengoptimalkan kesuburan tanah kering Anda. 6. Memahami dan memperbaiki sifat kimia tanah secara spesifik. Selain pH masam yang sudah disebutkan, tanah kering seringkali memiliki masalah lain, defisiensi unsur hara mikro. Tanah kering yang miskin bahan organik biasanya kekurangan unsur-unsur seperti boron, B, seng, Zn, dan besi, V. Kekurangan ini tidak selalu terlihat di awal, tetapi akan mempengaruhi kualitas buah dan bunga. Solusi: gunakan pupuk majemuk yang mengandung unsur mikro, cek komposisi pada kemasan, atau semprotkan pupuk daun yang mengandung mikro lengkap setiap 2-3 minggu sekali pada masa pertumbuhan awal. Kapasitas tukar kation, KTK, rendah. Ini adalah istilah ilmiah untuk kemampuan tanah menahan unsur hara. Tanah berpasir atau tanah yang sangat lapuk biasanya KTK-nya rendah.
sehingga pupuk yang Anda berikan cepat hilang tercuci air hujan. Solusi jangka panjang, bahan organik lagi-lagi adalah jawabannya. Semakin tinggi kadar bahan organik dalam tanah, semakin tinggi KTK-nya. Selain itu, penambahan zeolit, mineral alami, ke dalam tanah juga sangat efektif. Zeolit bertindak seperti spons yang menahan unsur hara dan air, lalu melepaskannya perlahan saat dibutuhkan tanaman. 7. Strategi pemupukan kimia yang tepat, jika dibutuhkan. Bahan organik adalah fondasi, tetapi untuk hasil panen maksimal di awal, Anda mungkin perlu bantuan pupuk kimia. Bedakan penggunaannya. Pupuk dasar, saat tanam gunakan pupuk dengan kandungan fosfor, P, tinggi, misalnya SP36 atau TSP. Fosfor sangat penting untuk pertumbuhan akar. Karena fosfor susah bergerak di tanah kering, letakkan pupuk ini di dalam lubang tanam dekat dengan zona perakaran, bukan disebar di permukaan. Pupuk susulan, saat tumbuh gunakan pupuk dengan kandungan nitrogen, N, dan kalium, K, tinggi, seperti urea dan KCl. Untuk tanah kering, sebaiknya pupuk urea dibenamkan ke dalam tanah, kedalaman 5 hingga 10 cm, dan jangan hanya ditabur di permukaan, karena nitrogen akan menguap terkena sinar matahari, hilang hingga 30 hingga 40%. Aturan penting, jangan pernah memberikan pupuk kimia dalam dosis tinggi sekaligus ke tanah yang sangat kering, karena bisa menyebabkan plasmolisis, tanaman layu karena akar kehilangan air. Selalu siram tanah terlebih dahulu sebelum memupuk, atau berikan pupuk setelah hujan. 8. Teknik irigasi khusus untuk tanah kering, hemat air. Karena air adalah kendala utama, Anda perlu menerapkan metode irigasi yang paling efisien. Irigasi tetes, drip irrigation ini adalah metode terbaik. Air menetes perlahan langsung ke zona perakaran tanaman melalui selang berlubang kecil. Ini menghemat air hingga 70% dibandingkan penyiraman manual dan menjaga kelembapan tanah tetap stabil. Membuat embung atau biopori. Jika Anda berada di lahan kering dengan sedikit curah hujan, buatlah lubang penampungan air, embung kecil, atau lubang biopori di beberapa titik. Saat hujan tiba, air akan tertampung dan meresap perlahan ke dalam tanah, mengisi cadangan air tanah di sekitar akar tanaman. Waktu penyiraman. Lakukan penyiraman pada pagi hari, pukul 05.00-08.00, atau sore hari, pukul 16.00-18.00, untuk mengurangi penguapan. 9. Memperbaiki sifat biologi. Mengundang pekerja tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang hidup, penuh dengan cacing tanah, jamur mikoriza, dan bakteri menguntungkan. Inokulasi mikroba. Anda bisa membeli biofertilizer atau pupuk hayati di toko pertanian yang mengandung bakteri pelarut fosfat dan penambat nitrogen. Campurkan ini dengan kompos atau pupuk kandang Anda. Mikroba ini akan membantu mengurai bahan organik lebih cepat dan mengubah unsur hara menjadi bentuk yang siap diserap akar. Cacing tanah. Jika Anda melihat cacing tanah di lahan Anda, itu pertanda sangat baik. Cacing membuat liang-liang yang berfungsi sebagai saluran udara dan air. Untuk menarik cacing, pastikan Anda selalu menutup tanah dengan mulsa tebal agar tetap lembab dan sejuk. 10. Kunci keberhasilan jangka panjang, rotasi tanaman. Jangan menanam jenis tanaman yang sama di lahan yang sama secara terus-menerus, monokultur. Ini akan menguras unsur hara tertentu dan mengundang hama serta penyakit. Terapkan rotasi 3 musim. Musim 1, tanam tanaman sayuran daun atau buah, cabai, tomat, sawi, tanaman yang membutuhkan banyak nitrogen. Musim 2, tanam kacang-kacangan, leguminosa, seperti kacang tanah atau kedelai. Tanaman ini justru menyuburkan tanah dengan menambatkan nitrogen dari udara melalui bintil akarnya. Musim 3, tanam umbi-umbian, singkong, ubi jalar, yang akarnya akan menggemburkan tanah secara alami. Tanam tanaman perdu penguat. Jika lahan Anda agak miring, tanamlah tanaman perdu dengan akar kuat seperti paku-pakuan atau lamtoro di bagian pinggir sebagai pagar hidup. Akarnya menahan tanah, dan daunnya yang gugur menjadi pupuk alami. 11. Catatan penting. Bersabar dan konsisten. Kesuburan tanah kering tidak bisa instan. Butuh waktu minimal 6 bulan hingga 1 tahun untuk melihat perubahan drastis pada struktur tanah, dari keras menjadi remah. Jangan berkecil hati jika dipanen pertama hasilnya belum maksimal. Rutinitas wajib Anda setiap tahun, minimal 1 kali setahun, di awal musim hujan, berikan 10 ton H kompos atau pupuk kandang. Jaga permukaan tanah tetap tertutup mulsa sepanjang tahun. Lakukan tes pH tanah sederhana, dengan alat kit, setiap 6 bulan untuk memastikan kadar keasaman terkendali. Dengan kesabaran dan penerapan langkah-langkah ini, tanah kering Anda perlahan akan berubah menjadi tanah yang gembur,
lembab, dan kaya kehidupan. Apakah ada jenis tanaman tertentu yang sedang Anda rencanakan untuk ditanam di tanah tersebut? Saya bisa berikan tips khusus untuk tanaman itu. Lanjut. Baik, mari kita lanjutkan ke level yang lebih dalam lagi. Sekarang kita masuk ke tahap rekayasa fisik lanjutan, manajemen nutrisi presisi, serta strategi adaptasi iklim untuk tanah kering. Ini adalah pengetahuan yang biasanya baru diterapkan di tingkat petani profesional atau agribisnis. 12. Rekayasa fisik lanjutan. Mengatasi lapisan kedap, hard pan. Seringkali tanah kering tidak hanya keras di permukaan, tetapi memiliki lapisan padat di kedalaman 20 hingga 40 cm yang disebut hard pan. Lapisan ini menghalangi akar menembus ke bawah dan menahan air agar tidak meresap. Cara mendeteksi, coba tusuk tanah dengan linggis atau besi runcing. Jika terasa keras dan tersendat di kedalaman tertentu, itu tandanya ada hard pan. Solusi: bajak dalam, subsoiler untuk lahan luas. Gunakan alat bajak khusus yang mampu memecah lapisan keras tanpa membalik tanah. Lakukan ini hanya saat tanah sedikit lembab, tidak terlalu basah atau terlalu kering. Tanaman berakar tunggang. Tanamlah tanaman seperti jarak pagar, gamal, atau mimba di pinggir lahan. Akar tunggangnya yang kuat akan menembus hard pan secara biologis. Setelah beberapa tahun, akar yang membusuk akan meninggalkan lorong-lorong alami di dalam tanah. Pengapuran mendalam. Jika hard pan disebabkan oleh penumpukan aluminium atau besi, tanah masam, campurkan kapur dolomit ke dalam lubang bor sedalam 30 hingga 40 cm di beberapa titik lahan. 13. Manajemen nutrisi presisi, berbasis analisis. Berhenti memberi pupuk secara tebak-tebakan. Mulailah berpikir seperti ahli agronomi. Uji tanah wajib, kirim sampel tanah Anda ke laboratorium pertanian terdekat, atau gunakan alat uji tanah portabel. Yang perlu Anda ketahui adalah pH, target, 6.0, 6.5. C organik, target, 2%. P tersedia, target, 20 ppm. K tersedia, target, 0.4 mi 100 G. Pemupukan berdasarkan target panen, jangan beri pupuk sama rata. Tanaman dengan target hasil tinggi, misal jagung 10 ton H, membutuhkan lebih banyak nitrogen daripada tanaman jagung untuk pakan ternak. Hitung kebutuhan berdasarkan populasi tanaman dan target produksi. Waktu kritis pemupukan. Pada tanah kering, serapan unsur hara sangat bergantung pada ketersediaan air. Maka, berikan 50% pupuk N dan semua pupuk PK saat tanam, fase awal. Berikan sisa 50% pupuk N pada fase vegetatif maksimum, saat tanaman sedang giat-giatnya tumbuh daun dan batang, dan pastikan ada cukup air saat itu. 14. Strategi adaptasi iklim untuk tanah kering, menghadapi El Nino kemarau panjang. Karena tanah kering sangat rentan terhadap perubahan iklim, Anda perlu membuat sistem darurat. Penyimpanan air dalam tanah, water harvesting. Buatlah saluran-saluran kecil, parit atau alur, yang mengarahkan air hujan ke area perakaran tanaman, bukan mengalirkannya keluar lahan. Teknik ini disebut contour farming untuk lahan miring, atau bedengan lebar untuk lahan datar. Super absorben polymer, SAP, hidrogel. Ini adalah butiran kecil seperti garam yang bisa menyerap air hingga 400 kali beratnya dan melepaskannya perlahan. Campurkan SAP ke dalam lubang tanam saat menanam. Ini sangat efektif untuk tanah kering dan menghemat frekuensi penyiraman. Pilih varietas tahan kering. Saat memilih benih, carilah varietas yang memiliki sifat toleran kekeringan, drought tolerant. Misalnya, padi, varietas Impago atau Situbagendit. Jagung, varietas Lamuru atau Bisma. Cabai, varietas yang memiliki sistem perakaran dalam dan kuat. 15. Membuat pupuk hayati sendiri, mikroba lokal. Daripada membeli mikroba mahal di toko, Anda bisa membuat aktivator mikroba sendiri dari bahan-bahan di sekitar. Membuat MOL, mikroorganisme lokal bahan, 2 kg kecombrang rebung bonggol pisang, yang mengandung bakteri fermentasi, 1 kg gula merah, dan 5 liter air. Cara, haluskan semua, campur dalam jerigen, tutup rapat, fermentasi selama 5-7 hari. Setiap hari buka tutupnya untuk membuang gas. Gunakan, encerkan 100 ml MOL ke dalam 10 liter air, lalu semprotkan ke kompos atau tanah. Mikroba ini akan mempercepat penguraian bahan organik dan membuat tanah lebih hidup. Cara aplikasi, siramkan larutan MOL ini ke tanah 1 minggu sebelum tanam. Ini akan menyiapkan populasi mikroba yang siap membantu akar tanaman menyerap nutrisi. 16.
mengelola gulma secara cerdas. Di tanah kering, gulma adalah pesaing utama air dan nutrisi. Tetapi jangan pernah mencabut gulma secara brutal. Prinsip, gulma hanya boleh disiangi saat masih kecil, tinggi 10 cm. Jika gulma sudah besar, lebih baik dipotong permukaannya dengan sabit, bukan dicabut. Akar gulma yang dicabut akan membuat tanah terbuka dan mempercepat penguapan air. Manfaat gulma yang dipotong, biarkan sisa potongan gulma menjadi mulsa alami di atas permukaan tanah. Ini akan melindungi tanah dari panas dan secara perlahan menjadi kompos. 17 Strategi ekonomi, tahapan jangka panjang, 3-5 tahun. Jika Anda mengelola lahan ini sebagai usaha, buatlah target bertahap, tahun. Target utama. Kegiatan. Tahun 1. Memperbaiki struktur fisik. Fokus pada penggemburan, pemberian kompos pupuk kandang dalam dosis besar, dan menanam tanaman penutup tanah, leguminosa. Hasil panen mungkin rendah, itu wajar. Tahun 2-3. Meningkatkan aktivitas biologis. Tanah mulai gembur. Mulai aplikasi MOL, pupuk hayati, dan irigasi tetes. Hasil panen mulai meningkat 30 hingga 50%. Tahun 4-5. Mencapai kesuburan optimal. Kadar bahan organik tanah mencapai 3%. Tanah menjadi remah, mudah diolah, dan hemat pupuk kimia. Hasil panen stabil dan tinggi. 18. Satu pesan terakhir, jangan tinggalkan tanah telanjang. Ini adalah aturan emas dalam pertanian lahan kering. Jika Anda tidak menanam tanaman pokok, tanamlah penutup tanah. Tanah yang dibiarkan kosong dan terbuka terkena sinar matahari akan kehilangan kelembapan, mati mikroorganisme, dan kembali keras. Selalu pastikan ada sesuatu yang tumbuh di atas tanah, baik itu tanaman utama, tanaman sela, atau mulsa organik. Sekarang, saya sudah membahas hampir semua aspek dari hulu ke hilir, mulai dari struktur, kimia, biologi, irigasi, hingga strategi ekonomi dan iklim. Apakah ada aspek spesifik yang ingin Anda tanyakan lebih detail? Misalnya, cara membuat sistem irigasi tetes sederhana dan murah? Panduan memilih tanaman penutup tanah yang paling cepat tumbuh di lahan kering? Cara mengatasi hama tertentu yang sering muncul di tanah kering? Atau mungkin Anda ingin contoh jadwal kegiatan pertanian selama 1 tahun penuh? Saya siap membantu lebih lanjut.